Pernah tuh yang lebih sakit hati tuh ada guru yang bilang, kamu pacaran nggak misalnya gitu ya. Kan kita ada jawab enggak ya, wah anak-anak itu terus dibilangin, jadi kenapa nggak pacaran, sudah nggak normal ya. Wow, itu nah sampai di penelitian kayak gitu. Datangnya justru dari guru sendiri. Ya, nggak semua karena gitu, nggak semua sepakat kan dengan prinsip-prinsip itu gitu istilahnya mah. Ya, termasuk pacaran. Coba cari pacar kata gitu itu justru digituin. Gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nabila hari di podcast Hijrah Story. Hari ini Nabila ditemani oleh Teh Wida. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya ya. Akhirnya. Setelah sekian bernama. Setelah sekian pernah nih, setelah berkali-kali di cancel. Gak apa-apa. Maaf ya Teh ya. Gak apa-apa banget. Teh Wida udah Gak usah minta maaf. berkali-kali aku undur-undur karena kodarullah ya Teh. Qadarullah. Bertabrakan terus dengan agenda-agenda yang lain. Masya Allah. Saking banyaknya agenda. Banyak aja agenda, bukan berarti aku tidak memprioritaskanmu. Iya sih, ya Allah. Please. Santai Nab, ya Allah. Aku mau cerita dulu fun fact. Pertama kali kenal Teh Wida nggak lama, baru 2 bulan yang lalu. Yes, 2 iya. bulan 3 bulan yang lalu ya, di sebuah acara perlombaan anak-anak. Anaknya Teh Wida salah satu pesertanya, aku waktu itu MC-nya. Begitu udah selesai, Teh Wida menghampiri aku. Malu nih Allah. Teh Wida adalah orang pertama yang aware siapa aku, ditemani. Aduh, Tete, aku melting loh. Serius, you are the very first yang ngelakuin itu sama aku. Jadi Teh Wida ngampiri, Tete yang ditemani ya gitu kan. Nabila ya. Teh Nabila ya. Terus dibecandain gue. Dia bilang kayak gini, kacamatanya mana? Aduh, Masya Allah. Aku melting deh. Aku pada saat itu jujur ya, aku saat itu ya Allah, gue harus apa ya? Mana minta foto lagi, emang gue siapa? Oh my god. Masya Allah. Thank you so much. Tapi itu nge-boosting. Masya Allah. Aku nggak pernah peduli ya sama apa sih being famous atau apapun itu namanya. Tapi orang seperti Teteh yang ternyata keren dan luar biasa mengenal aku ngerasa okay, I guess I'm doing something right. I'm doing something good, I guess. Yes. Yeah, amin. Insya Allah. Thank you Teh Wida. Habis itu kenalan sama Teh Wida, terus kepoin, wah ternyata she's an awesome person. Suka gitu deh. Why an awesome person? Aku langsung lihat kan, financial planner syar'i. Apaan tuh kan? Gue gak ngerti tuh apaan. Langsung Teh, kayak kita harus ngobrol deh. Main-main ya. Ke studio. Aku shock. Kenapa shock? Kenapa? Wah, tiba-tiba diajakin ngobrol, ditemani gitu. Nggak ada expect sama sekali, Nap. Nggak ada. Karena kan, ya masa sih, maksudnya tiba-tiba ada orang yang ngajak gitu. Sedangkan Teh, ya Nabila kan nggak kenal. Iya, nggak kenal secara personal langsung kan. Gitu. Cuman kenal itu Teh waktu itu. Iya. Aku juga fans. Masya Allah. Sama anak-anak muda yang kayak gini tuh, keren banget. Makasih Teteh. Masya Allah gitu. Alhamdulillah ternyata ya. Ya aku datengin Teteh tuh cuma untuk ngomong gitu. Aku fans gitu. Gak bercanda. Ini kayak mimpi loh. Pas tahu Nabila ya. Aku liat Azra Nabila MC-nya. Nabila. Kalian suka nonton sama Azra kan? Oh, waktu di acara itu tuh. Mau ikut, mau minta foto Nabila. Masya Allah, senang banget. Thank you ya Teh. Aku bener-bener melting. Tapi bertanya-tanya emang gue siapa sih? Ngapain sih? Tapi tetap kita ambil positifnya. Aku ngerasa probably because I'm doing something right. Yes. Ya kan? Dan itu yang Teh sampaikan memang. Apaan tuh? Iya, yang Nabila lakukan ditemani itu bismillah itu suatu kebaikan banget ya. Iya, itu yang Nabila sampaikan benar, ya Allah. Makasih Teh. Ya kan nggak banyak orang-orang yang
banyak. Iya, maksudnya. Ya berjodohnya denganku. Yes. Amin. Amin. Jadi teteh siapa sebenarnya? ini lagi salah nih. Teteh siapa? Siapa coba? Begitu aku kepoin tuh. Kayak yang gue bilang tadi, Teteh nge-branding diri Teteh sebagai financial planner syar'i Islamic, iya. Islami. Apa itu sebenarnya? Apa itu ya? Teteh, apa itu? Apa itu? Tapi sebelum ke situ, itu nanti. nanti ya? Kayak itu bahasannya berat deh ya. Ini ringan-ringan dulu. Iya. Teteh siapa? Oke. Teteh itu di lingkungan, jadi di event itu adalah lingkungan pertemanan aku di teman-teman Unpad. Jadi Universitas Pajajaran. Terus aku tahu Teteh, ternyata Teteh bukan anak Unpad ya? Bukan Lulusan Unpad. Bukan. Tapi Teteh lulusan UPI. Universitas Pendidikan Indonesia. Iya. Ada. Guru banget ya? UPI Pride. Nah ini juga salah satu nih yang sering dibilangin, ini kayak ngundangnya anak Unpad mulu. Ini enggak? Nih, akhirnya anak UPI nih. Lulusan UPI. S2-nya di UIN. Anak UIN, Majesternya UIN, majester UIN S1-nya Pendidikan Akuntansi. S2-nya Ekonomi Islam. Ekonomi Islam di UIN. Di UIN. S3 mau? Insya Allah mudah-mudahan. Mau? Aduh, iya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan. Soon ya. Sebenarnya kemarin dapat kesempatan sih beasiswa S3 Terus? di UIN, Terus? tapi belum sempat diambil. Kenapa belum diambil? Ada prioritas dulu yang lain. Prioritas dulu kerjaan. Okay. Yes, dan ya yang lain-lain lah. Keluarga. Ya betul. Biar suami dulu aja deh. S2. oke. Nanti insya Allah menyusul. Oke, Giliran. Oke, Teh. Kok rajin banget kuliah, Teh? Aku selalu ditanya. Kenapa tuh? Dari sejak pertama kali lulus S1 ditanya mau lanjut ngapain? Gitu. Mau kerja, mau apakah pilihannya kan kayak gitu kan? Mau kerja. Menikah, mohon maaf ini belum ada yang datang ke rumah saya. Menikah atau Terus? lanjut S2. Aku selalu jawab enggak, gue nggak mau belajar lagi, kepala gue panas gitu. Aku selalu jawab kayak gitu. Ya Allah, ngerjain skripsi lagi, ngerjain disertasi, tesis. Aduh, punten ya. Mending aku minum kopi deh. Ya Allah. Ih, seru tahu. Tapi kenapa Teteh mau? Apa? Kuliah? Kuliah. Kenapa ya? Why you love learning? Yes. Ya sebenarnya sih bukan love banget sih. Tapi karena ya ilmu Allah itu luas gitu ya. Terus ketika kita belajar, kayaknya semakin kita merasa tidak tahu, benar gak sih? Iya. Ya. Jadi ketika belajar tuh gitu. Oh ternyata aku tuh nggak tahu ya kemarin tuh gitu. Jadi pas tahu tuh ternyata banyak ya yang belum tahu gitu. Terus seneng aja gitu. Semakin banyak belajar, semakin banyak nggak taunya. Iya. Gitu sih. Gitu. Jadi karena itu. Tuh nggak karena iseng. Iseng belajar. Selain belajar. Sakit kepala kalau nggak ke kampus. Nah, nggak juga gitu sih. Tapi bener asik loh. Ketemu orang-orang baru. Ya nggak? Ketemu hal yang baru, ilmu-ilmu baru itu senang sih kalau Teteh. Gitu. Kemudian saat ini amanahnya juga mengajar, betul. Kan kita harus punya input ya, iya maksudnya. Nah itu sih kalau kita nggak ngebuka diri, nggak growth mindset, ya kita kan apa yang akan kita nanti sampaikan kan ke anak-anak ya, gitu. Kita mundur ke belakang nih. Oke, mundur lagi, maju mundur. Kita mundur ke belakang. Teteh gimana dulu kecil ya? Teteh siapa sih, dari keluarga seperti apa? Apakah sudah soleha seperti ini dari lahir? Sudah cantik mah udah pasti ya. Udah pasti ya. Masya Allah. Gimana? Lahir keluarga Set Gaza. Yes. Lahir dari keberpihakan. Iya dong. Lahir di keluarga guru. Pendidik, makanya memang pantes. Dari kecil tuh udah pengen banget jadi guru, udah gak ada pilihan lagi. Oh iya? Ya, gitu. Jadi kalau ditanya cita-cita, orang-orang ada dokter, apa ya. Saya udah guru. Kenapa coba? Mau tau gak? Kenapa? Karena pengen liburnya banyak. Ya gak sih? Sekarang ini orang tua ya, kayak gitu ya. Gitu kan, orang tua tuh kalau libur kok banyak banget ya gitu. Kalau lihat kayaknya profesi-profesi lain nggak sebanyak itu ya liburnya. Harus cuti dulu. Harus cuti dulu kan, ngambil cuti. Kalau guru siswanya libur ya gurunya juga libur. Apalagi memang orang tua kan PNS ya negeri gitu. Jadi ya gitu kan. Waktu itu kan pernah kalau Ramadan itu libur sebulanan kan pernah ya ada kebijakan kayak gitu. Nah, jadi enak banget ya jadi guru. Enak banget. Liburnya banyak gitu. Jadi kalau nanti saya berkeluarga punya anak, liburnya juga banyak dari sama anak-anak.
Ya sama aja kalau suaminya enggak. Iya ya. Tapi Sederhana itu kan anak-anak. kalau dari Allah suami juga pendidik. Pendidik. Masya Allah. Masya Udah berarti Allah, bener-bener ya. liburnya banyak ya. Liburnya terwujud. bareng ya. Meskipun kadang di swasta mah beda ya. Guru swasta sama guru negeri beda. Nggak tahu aku kalau Nggak itu. tahu ya. Bedanya apa? Kadang kan swasta tuh kan punya kebijakan yayasan ya, maksudnya gitu kan, nggak ya peraturan liburnya juga ada gitu. Kalau negeri Kalau negeri kan biasanya suka Senasional terpusat ya, ya, iya. senasional. Kalau dari pemerintah ya libur sekian ya libur gitu. Oke, Teteh berasal dari keluarga Keluarga pendidik. Bapak, mama, iya. Jadi sudah terdidik Terdidik. sejak kecil. Amin ya Allah ya Rabbal Iya, emang lo enggak? Emang hanya benar Alamin. Guru Nabila mah ada aja. Asal ini bakal banyak banget yang ini nih, gue ketawa mulu nih. Nanti komennya kayak gitu juga tuh Teh. Bisa gak ketawa terus, mohon maaf. Ih susah coy. Inilah Susah, Nabila mohon ya. maaf. Iya, apalagi kalau Tapi emang memang asiknya tuh ini teman-teman. Alah. Iya nggak sih? Coba kalau Nabila nangis terus kan nggak asik. Terus atau diem aja kan nggak mungkin jadi host, ya nggak sih? Aduh. Amin ya Allah, semoga bener dan Amin baik ya. Allah. Iya insya Allah, insya Allah. Teteh asal Subang. Asal Subang. Gimana Kota dulu Teras. Teteh hidup di Subang? Di Subang hidup biasa aja sih, karena ya di kecamatan, di desa gitu ya. Ya nggak desa-desa banget sebenarnya. Sampai akhirnya ya SD, SMP di kecamatan yang sama. Kecamatan yang berbeda deh SMP mah. Nah kalau SMA udah ke kota tuh. Nah Oh, oke. SMA, gitu udah SMA udah ke kota ya, qadarullah salah satu SMA Terbaik di Subang. di Subang gitu ya, Masya qadarullah Allah. masuk sana. Dan di sanalah sebenarnya banyak tempaan gitu ya, banyak Oke. tempaan, termasuk kalau bisa dibilang mah hijrah story-nya di sana Oh, dimulai. titik baliknya di Titik situ. baliknya di sana, betul. Apa tuh yang terjadi Teh? Waktu itu kan tadi ya, Teteh orangnya agak-agak cuek ya, Oke. cuek, tomboy, terus kayak sulit untuk mengungkapkan perasaan. Oh, introvert. Introvert banget tuh dulu Oke. tuh. Nah sampai ya di satu acara. Kalau dulu kan kalau awal-awal kelas 10 ya, kelas 1 tuh suka ada demo ekskul ya. Oh Ekstrakurikuler. iya, iya. Adalah demo ekstrakurikuler Rohis. Oh man. Anak Rohis ternyata nih guys. Oke. Ada demo Rohis tapi keputriannya. Nah keputriannya itu apa sih namanya, keteteh-tetehnya tuh yang udah jilbaber gitu Iya, kan iya, ya, iya, teteh-teteh. kerudung panjang. Kan kesan tebal. pertama beda-beda ya Nabi. Ah. Kayaknya teteh-tetehnya gimana ya, kayak Gak asik ya? gak asik ya gitu, gak asik. Tapi ternyata ya pas dilihat lebih dekat, tuh kan pas demo kan deket ya tuh, pas acara keputrian tuh kan akhwat semua, perempuan semua. Mereka tuh nyanyi, nyanyi itu lagu tentang ibu. Masya Allah. Masya Allah. Dan seorang Wida yang tadi yang introvert gitu ya, terus susah mengungkapkan perasaan. Pas denger lagu tuh tiba-tiba kok kayak sedih banget, kayak ngena banget gitu. Iya Allah, ini kenapa ya air mata gak bisa nangis banget itu. Karena mungkin fasenya baru tinggal di saudara tuh, kan jauh tuh ya dari orang tua, baru ngerasain jauh dari orang tua. Terus kayak denger lagu itu tuh kayak apa ya, mengingatkan diri banget bahwa kamu tuh nggak boleh kayak gitu terus gitu, maksudnya kayak cuek gitu ya. Terus kayak ini ada loh ibu gitu ya di rumah yang berjasa banget gitu. Dan Lagunya lagu apa Teh kalau aku boleh tahu? Kalau Teteh masih ingat masih lagu apa? lagunya tuh, tapi biar ininya nggak terkenal, Bestari gitu ya. Kalau dulu pernah denger nggak sih? Ini kita bakal kena copyright nggak ya kalau aku googling? Aku takut nih. Bestari. Iya Bestari, tapi lagu aslinya lagu bukan. nasyid? Nasyid kayaknya. Bestari judulnya Ibu. Ibu. Ada nyanyi. Oke. Ya Allah, apaan? Yang muncul Rama Aipa sama Dinda Bestari. Bukan ya. nanti dikirimin Nanti linknya. kita cari. Oke. Nanti dikirimin, nanti ada linknya. Oke. Udah. Jadi menyadarkan tentang kasih sayang seorang ibu gitu. Ibuku, oh ibu, betapa berat. Apa ya? Pokoknya tentang kasih sayang seorang ibu aja gitu ya. Oh, berapa besar kasih sayangmu gitu. Jadi di satu nggak tahu nangis aja, karena mungkin saya merasakan teteh-teteh Rohis itu ya, teteh-teteh keperintang nyanyiinnya tuh feel gitu, feel banget. Dan kayak khusus buat Teteh gitu ya? Gitu kan rasanya tuh kayak kok ke aku ya gitu, itu nangis
ya Allah gitu, yang saya cuek-cuek banget gitu kan ya, dia kan wajib ya, bukan memang mau tuh ikutan karena ada demo semuanya harus ada. Jadi Masya Allah ya, qadarullah ya. Terus aku nangis banget, terus dideketin sama teteh-tetehnya kan. Enak kenapa anak nangis gitu ya. Itu udah kerudungan tuh? Udah tapi pendek. Oke. Masih pendek. Nah, pas itu dideketin, masih pakai celana gitu lah ya. Terus dideketin, terus dipeluk aja nggak ngomong apa-apa tetehnya. Tapi ngerasa kayak hangat banget ya, gitu. Hangat banget ya. Terus kayak menarik, dan apa ya, suatu hari saya tuh ingin berubah lebih baik gitu. Baru kepikiran gitu doang gitu kan. Tapi dari sana memang titik, sampai akhirnya ya ikutan keputrian, meskipun ya kadang enggak, kadang ikut, kadang enggak ikutan gitu. Tapi dari sana Masya Allah gitu, tertarik dengan sikap, akhlak gitu ya. Terus pelan-pelan Islam tuh kayak gini, ke orang tua tuh kayak gini gitu ya harusnya. Ya di sanalah gitu. Alhamdulillah. Itu menarik banget teh. Aku sering banget dengar cerita kayak gitu sebelum dan sesudah mengenal Islam. Jadi sebelum benar-benar mempelajari Islam tuh kita suka ngelihat, suka memandang sesuatu tuh ya udah segitunya aja. Kayak orang tua nih, dia ngasih kita makan dan segala macam ya emang itu udah kewajibannya gitu. Betul. Tapi ketika kita melihat itu dari sudut pandang Islam lebih dalam lagi, itu karena karena ketaatannya kepada Allah dia seperti itu. Karena ketaatannya menjalankan syariat dia seperti itu kepada kita. Cintanya kepada kita tuh karena cintanya kepada Allah. Betul. Masya Allah. Betul, nah. Jadi menemukan makna lain ya, pemaknaan yang lebih dalam, betul. Dan ternyata memang Islam itu selama ini yang sebelum hijrah itu gitu maksudnya, sebelum mengenal lebih dalam itu sekadarnya aja sih. Bener gak sih? Sekedarnya aja kita ya sholat, ya sekedarnya kita saum, ya iya kan? Saya saat itu saum kok, sholat kok. Tapi pemaknaan terhadap sholat itu, terhadap saum itu, bahkan tadi ya ketaatan kita kepada orang tua, birrul walidain kita kepada orang tua tuh enggak kan? Maksudnya hanya ya sekadarnya aja gitu. Sekadarnya memang seorang anak harus kayak gitu, harus kayak gitu kan? Gak dari hati loh. Bener. Gitu sih. Kayak emang normatif. Normatif gitu aja gitu. Dan memang harusnya gitu. Masya Allah, Masya Allah ya, alhamdulillah. Terus ikut rohis. Selama full tuh SMA. SMA dari kelas 1, kelas 2. Ngapain aja tuh teh? Event nggak? Nah, Sheila on Seven. Enggak. Ya kan kalau pensi sekolah kayak gitu. Dan ternyata apa ya, dulu tuh sempat kepikiran pas teteh-teteh nyanyi itu ya. Saya juga suatu saat pengen nyanyi lagu itu di depan adik-adik gitu, karena pengen orang tuh ngerasain itu loh, nah gitu. Dan Masya Allah ya, akhirnya pas kelas 3 tuh sama teman-teman rohis, ahwat-ahwat rohis juga nyanyiin lagu itu. Kenapa lagu itu? Kenapa nggak lagu Syatul Harokah yang lebih ini kan sangat kan, khusus ya tentang ibu gitu. Betul. Ya mungkin apa ya, karena tadi ya ini kayak menyentuh banget dan kayaknya dibutuhin deh untuk anak-anak awal kelas 10 gitu, yang baru anak SMA gitu. Mereka kan lagi awal-awalnya ingin lepas ya dari orang tua, bener gak sih? Usia remaja tuh. Aku tuh udah gede loh. Aku nggak mau diatur-atur lagi. Aku udah punya pandangan gitu. Iya sih, lulus SMP tuh masuk SMP tuh lagi bener-bener independen gitu ya. Gitu kayak gitu sih pandangan. Padahal masih bocil juga. Dan belum tentu juga tahu gimana caranya sayang ke orang tua tuh, gimana berbakti sama orang tua tuh. Bahkan bisa jadi malah makin jauh ya sama orang tua. Habis lulus SMA juga kan kebanyakan kuliah tuh kan kebanyakan jauh dari orang tua ya, ngekos kayak gitu. Kalau ini nggak dapet tuh, ini kehilangan momen besar banget sih Nat, ke orang tua. Ini cocok nih salah satu alternatif. Ya kan biasa supaya untuk mancing untuk nangis orang tua tuh apa teh? Bilang kalau bayangkan ketika kalian pulang ada bendera kuning depan rumah. Ini alternatif yang lain nih. Nyanyi lagu Ibu Bestari. Iya tahu. Bener. Sering banget kayak gitu. Aku tuh dulu beberapa kali momen kayak gitu, ala gini lagi. Kadang dihindari kan? Kadang dihindari. Jadi malas kalau sengaja. Nyanyi lain pakai lagu Ibu Bestari. Nanti ya. Nanti kita jarang banget sih memang linknya, ternyata cuma nemu satu tuh. Oh iya, ada di YouTube. Ada.
Ada. Ada di YouTube. Ada. Oke, nanti kasih Ada ke aku nanti, ya. iya, siap. Tapi kayaknya nggak bisa kita tampilin ya guys. Mohon maaf, nanti cari sendiri aja ya. Ini copyright. Oke. Berarti di situ tuh momen Teteh pengen kayak gue harus lebih pengen lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Terus apa tuh yang dilakuin saat itu? Ya itu tadi memperbaiki diri gitu kan ya. Memperbaiki terus. Berarti pelan-pelan ya? Pakai hijabnya panjang tuh pelan-pelan, karena nggak aku langsung. Nah, karena sebenarnya waktu itu ya, sebenarnya pengen jilbaban itu, pengen nutup aurat kan gitu ya. Itu dari SMP. Nah, SMP. Tapi sebenarnya saat itu kan memang belum banyak kayak sekarang ya gitu. Teteh berarti SMP 2000 2000-an. 2000-an. Enggak, 2001. Iya, 2001 sampai 2003 ya. Masih belum Iya seperti kan, sekarang. masih enggak seramai sekarang gitu. Ya orang tua lebih khawatir ketika pakai jilbab terus dibuka lagi kan, karena banyak yang kayak gitu. Gitu nanti aja lah udah bener-bener siap baru. Nah ternyata momennya udah nggak bisa ditunda-tunda lagi, itu di kelas 1 SMP kan. Aku udah nggak bisa, udah katakan kelas 3 tuh. Bismillah sampai pinjem baju seragamnya ke saudara yang di sekolah madrasah ya, madrasah sanawiyah saat itu. Karena nggak ada baju, belum jadi bajunya. Udah tuh nanti lagi, nggak mau sekarang. Sampai pinjem bajunya itu. Sampai minjem ya. Minjem bajunya. Baju sekolah nih. Baju sekolah gitu. Karena kan ya masih jarang-jarang gitu ya baju-baju seragam itu, apalagi kan udah deket. Akhirnya punya prinsip tuh pas SMA tuh, teman-teman Rohis kan ada yang langsung ya berubahnya tuh gitu. Ketika udah kena Rohis tuh kerudungnya langsung panjang banget gitu kan ya, baju dan lain sebagainya. Cuman ya tadi ada keterbatasan juga mungkin ya, secara saat itu secara ekonomi dan lain sebagainya. Kadang nggak mau ngeberatin orang tua kan kalau misalkan kita harus ganti beli bajunya yang banyak ya baru gitu. Sampai akhirnya dan teringat juga kan kata orang tua, jangan sampai berubah tapi kemudian nanti nggak kuat gitu istilahnya ya, terus berubah lagi kan tiba-tiba mundur ke belakang lah istilahnya gitu kan, bahkan mungkin sampai lepas jilbab dan sebagainya kan ada kekhawatiran gitu. Nah sampai akhirnya punya prinsip, jadi di dalam proses hijrah tuh ya ketika SMA tuh, biarlah proses hijrah ini seperti sabit yang merindu purnama, perlahan tapi pasti. Masya Allah. Gitu. Perlahan tapi pasti ya. Perlahan tapi pasti gitu. Harus kita pastikan, harus kuat gitu kita teh. Karena itulah pondasinya harus kokoh sehingga nggak mudah untuk akhirnya tergoda, goyah betul gitu. Alhamdulillah, qadarullah. Kemudian hingga akhirnya sampai akhirnya nggak kerasa tuh. Nggak kerasa. Tiba-tiba udah panjang aja nih kerudung. Awal-awal tuh kan suka ada ini tuh acara Rohis tuh rihlah ya ke gunung kan kayak gitu. Terus lihat teteh Rohis tuh pakai rok kan. Aku mikir, ih kenapa sih ke gunung ribet banget pakai rok. Kan takut jatuh. Bener Nab, ada yang jatuh itu dosa teteh, ya Allah. Ketawain Nabila. Maaf gue ketawa juga lagi. Tuh kan teh, katanya ngapain coba pakai rok gitu kan, itu kan naik gunung ya, gunungnya mungkin nggak gunung banget yang tinggi, cuman ya tapi kan terjal ya gitu. Terus katanya tuh jatuh, terus aku tuh ketawa. Gunung apa sih teh? Ada di Subang tuh ada gunung apa ya, Canggah atau apa gitu. Ya Allah, itu dosa banget ya Allah, dosa banget teteh ya Allah. It's alright. Dan next ya aku ya Pakai rok. Oh itu waktu itu udah konsisten ya. Insya Allah itu. Oh iya ya gini ya ternyata ya. Ya Allah dulu aku ketawain. Makanya jangan ya kayak gitu ya. Jadi tadinya bilang iya di dalam hati kan. Itu ngapain sih ribet banget ya Allah, kan ini mau ke gunung gitu. Kan aku pakai celana gitu ya. Pakai celana kayak gitu biasa. Ya teteh ke gunung ngapain pakai rok tuh, susah banget nanti. Terus beneran jatuh. Aku ketawa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku juga dulu mikir kayak gitu teh. Gitu. Ngapain sih? Pikiran cilik dia gitu kan. Atau ini aku tuh suka bingung, ke pantai tapi tetap pakai kaos kaki. Gimana lo menyentuh air laut itu, pasir-pasir di kaki lo tuh nggak sentuh gitu. Tapi tetap begitu mereka ya setelah
belajar oh ya udah itulah indahnya. Indahnya justru ya. Itu indahnya gitu. Kayak pakai ya kaos kaki kayak gitu kan aneh ya kalau di rumah kan mau kemana kan ke pasar misal tuh sama mama gitu sama ngapain itu kan kayak ada apa gitu di kakinya tuh gimana ya harus ditutupin karena kan memang jarang banget saat itu pakai kaos kaki ribet banget sih harus pakai kaos kaki segala. Ya tapi karena kita udah tahu ya Bismillah gitu ya udah biasa aja. Sekarang maksudnya udah akhir tutup mana kaos kakinya mana kaos kakinya kan kayak gitu ya. Malah enggak boleh enggak boleh gitu. Masya Allah. Gitu sih akhirnya kok jadi beda ya kerudungnya kok jadi jadi aku tuh ya Allah ini kenapa ya gitu lah tiba-tiba udah panjang ya tiba-tiba kelas 3 itu kan kelas 1 tuh kelas 3 kok tiba-tiba jadi begini sampai ternyata memang merubah sedemikiannya gitu. Dulu awal-awal tuh masuk SMA kan SMA favorit kan, seneng kan sama anak-anak basket. Sampai ke situ juga kita nih. Kita doang ya ini hanya ada ditemani ya. Sama anak basket kan. Kelas 1 tuh ya keren lah gimana gitu kan ya anak-anak basket semansa saat itu. Nah udah gitu, tapi pas kelas 3 kok jadi beda ya? Kok kerennya tuh jadi anak-anak Rois. Aduh ya Allah bener gak sih Nam gitu. Ada anak basket di sekolah aku gak cakep-cakep sih. Maaf ya guys, bukan maksud tuh. Iya ya aku ngerti. Kok tiba-tiba jadi tinggi jadi gitu kan kayak anak-anak basket tuh. Tapi ternyata jadi berubah ya gitu. Bukan itu lagi yang keren. Nah, yang pakai baju koko Jumatan ke masjid ya. Iya benar yang suka bersih-bersih masjid gitu kan. Aduh ini teman-teman SMA aku yang suka bersih-bersih masjid, nyapu-nyapu halaman masjid tuh keren banget gitu. Jadi itu kan sampai segitu ya ngerubah kan nggak kerasa ya? Nggak kerasa itu ada di dalam diri kita ternyata. Iya ya Teh ya. Iya. Coba besok. Jadi selera kita juga jadi berubah. Selera, yes, betul. Nah, iya sih. Semenjak itu. Tapi aku masih preferensi kita jadi beda ya. Preferensi kita beda. Iya. Dari aku yang gimana? Nggak sih aku masih suka. Tapi ada tabinya kan? Coba. Tabinya kalau ditanya pengen punya suami kayak gitu ya enggak. Iya benar. Pengennya kayak gitu. Dulu kan kalau awal-awal hijau itu kan serius ya kita ya, serius sampai udah memikirin masa depan suami juga kan pasti kepikirannya teh yang gimana? Bukan lagi kakak-kakak yang basket gitu kan atlet itu enggak, tapi yang itu yang baik, yang soleh gitu, yang agamanya bagus, tilawahnya bagus kan jadi gitu. Ini tidak mendiskreditkan anak-anak basket atau siapapun ya. You guys are cool. Oke. Bagus. Tetap cool. Cuman tiba-tiba preferensi kita jadi berubah aja. Gitu. Ya, ternyata dapat suami yang senang basket. Padahal udah gak ada kriteria itu udah gila. Iya. Suami temen basket. Nontonnya basket, bukan nonton sepak bola sih. Bola paling sih. Tapi basket juga senang. Ternyata dia dulu di sekolahnya anak basket. Suka basket. Wah. Masya Allah jodoh yang rahasia ya Allah tuh kan. Ini Wida nih yang kamu mau tuh kan gitu. Sebenarnya. Makanya hati-hati dengan impian kita ya. Kenapa tuh? Dengan cita-cita kita gitu. Maksudnya harapan-harapan kita teh kan doa ya. Teteh nggak sadar loh dulu maksudnya ya senang basket ya udahlah selesai ya dulu masa SMA misalnya atau senang sama anak orang olahraga. Udah preferensinya beda sama orang-orang yang ini gini ya sama ini ya. Ternyata lo temukannya ya bukan anak itu kan yang ini dulu itu ya. Cuma dia ya bagus. Ternyata anak basket juga yang berproses hijrah. Ya, gitu. Ketemu ternyata ya sama Allah. Oh ya Allah, melting banget sih memang ya kalau sama Allah. Ketemu suami di mana Teh? Di mana ya? Di mana ya? Di kampus. Di kampus kan. Di kampus, anak kampus juga. Seumuran Teh seangkatan. Seangkatan, tapi beda usia. Oh, seangkatan tapi beda usia. Beda 1 tahun. Berarti seamanah nih. Tak bilang enggak. Enggak sama sekali. Berarti enggak kenal secara pertemanan tuh enggak kenal. Enggak. Justru tuh kenalnya tuh sama teman-teman se-circle gitu. Oke. Oh, teman-teman circle. Teteh seamanah sama dia gitu. Oh. Gitu. Teman-teman circle-nya Teteh seamanah sama dia. Yes, gitu. Oh, waktu di kampus. Waktu di kampus. Di UKM. UKM apa tuh? LDK. Oh, anak LDK. Suami anak LDK. Saya ke BEM. Oh.
doyan berpolitika Enggak sama sekali sebenarnya. dicemplungin Yes. dicemplungin kenapa tuh? Karena Karena dianggap mampu. background akuntansi. Kenapa background akuntansi? Karena kan butuh menteri keuangan saat itu. Oh gitu. Iya. Serius? Emang itu doang? Itu aja. Dan Karena soleha dari juga amanah gitu ya? Aduh, masya Allah. Amin ya Allah. Oh berarti dia anak LDK, Teteh. Anak Justru aktifnya BEM. Jadi sebenarnya nggak ketemu. Nggak ketemu. Dulu Teteh sebenarnya anak Rohis Fakultas. Oke. Teteh lama di Rohis Fakultas. Pas udah tingkat akhir, udah deh amanahnya dipindah kayaknya. Berarti nggak ketemunya di lembaran proposal Di lembaran nikah. proposal. Ini siapa? Gitu. Oh gitu. Tapi udah lulus ya? Udah lulus. Teteh baru nikah kan? Ya, udah lulus baru Udah nikah. lulus baru nikah. Terus ketemunya gimana tuh? Emang di Iya, lewat sama proposal, guru ngaji. guru ngaji, Terus kata guru ngaji, ada nih gitu. Ini gitu kan. Ini tolong diambil, terus bilang gini guru ngaji teh katanya. Ya silakan udah istikharah. Terus tapi insya Allah jangan nolak ya. Orangnya sok. Jadi aduh ya Allah berat kalau udah bilang gini. Emang boleh digituin? Apa Insya Allah orang yang jangan nolak, insya Allah orang yang soleh. Ya, Ya kan terserah kita kalau kita nggak suka sama bentuk kakinya gimana? Itu boleh kan teh? jadi kesini ya. Astagfirullah. Bismillah ya, namanya Allah Akbar. Kita deg-degan banget tuh yang itu. Aduh, ini mah alamat gak ada alasan untuk nolak nih. Oh iya, waktu itu ngerasa kayak gitu. Gak ada. Dan gak ada memang setelah saya pelajari. Bingungnya nolak pakai bahasa apa ya alasannya gitu. Dan gak ada memang bener. Gak ada alasan untuk nolak. Bismillah aja lanjut aja deh. Kalau jodoh kan akan ketemu ya. Kalau nggak jodoh ya nggak akan gitu. Gitu nah. Gitu ya, Teh, ya? Gitu. Jadi kenapa aku belum bertemu teh? Karena belum. Nah, ada yang menyatukan sebenarnya. Apa tuh? Ya visi lah. Fisik. Visi misi nikahnya itu Visi misi. kan. Ternyata memang setelah Teteh baca, oh iya ya, ini ya yang Sama. sama gitu. Yang sama yang aku emang cari gitu. Cari, bukan cari ya, harapkan lebihnya ya. Ternyata ya bismillah kan kalau kayak gitu. Kalau misalnya tadi ya preferensi kita udah mulai berubah, makin kesini makin berubah gitu kan. Kalau dulu hanya ya sebatas cover kayak misal dia rajin ke masjid yang bersih terus tilawahnya bagus misal gitu gini. Pas sekarang lebih udah ke ya dakwahnya juga harus oke dong. Iya gitu dong. Kan ya karena kita bareng-bareng kan insya Allah di dakwah gitu. Itu jadi preferensi udah ke dakwah gitu saat itu. Dan ternyata beliau pun sama mengharapkan seseorang yang bisa sama-sama di dakwah. Iya, bismillah gitu. Nah. Menarik nih. Aduh. Karena Teteh follow ibu influencer kesayangan temani kan? Yep. Farah Konita. Ya dong, fans banget, Farah. Konit tuh aku tahu cerita ini, cuman Konit beberapa waktu yang lalu post di Instagram. Dia cerita ternyata mencari suami Ikhwan saat ini tuh nowadays. Ikhwan nowadays. Gitu banget. Yang ketika disodorin syarat Kriteria. Yes. Aku mau suami yang support aku untuk tetap terus berdakwah, terus mengerjakan amanah-amanah dakwah. Itu ternyata sulit teh saat ini cari Ikhwan kayak gitu. Itu Ibu Farah Konita mengalami ketika dia berproses seperti itu. Nggak akhirnya ketemu sama Kang Yogi yang mau support 100%. Masya Allah ya kan. Ya Konit ya nggak kayak aku juga ya beban dakwahnya ya. Ya pasti luar biasa banget. Tapi ternyata kata-kata Konit tuh sulit teh saat ini. Kok bisa gitu ya teh ya? You know teh? Ya. Kenapa teh? Ya itulah tadi gitu sebenarnya ya kembali lagi sih. Nah pasti ada, insya Allah ada gitu. Ya kalau sulit mungkin ya, tapi pasti ada. Yakin dong, harus yakin dong. Nggak sih aku mah emang akunya yang belum kalau sederhana pandang aku. Tapi kayak gitu loh teh. Memang, nah itu sama. Teteh juga mengalami hal yang sama. Maksudnya saat itu pandangan Teteh ya. Kadang Ikhwan kan ada syarat-syarat tertentu ya. Ya bisa dibilang mungkin punya preferensi ya Ikhwan juga dengan kriteria yang pengen ini, pengen itu, pengen ini banyak gitu inginnya tuh.
Dan kan kalau Ahwat ya nggak bisa memenuhin semua kriteria itu loh. Benar nggak sih? Pasti kan ada yang bisa dipenuhi, ada yang enggak. Tapi mana yang jadi prioritas? Ya, tapi ya. Nah, saat itu ketika Teteh lagi punya pandangan, ya mungkin Iwan mah bisa kan milih. Ahwat bisa menentukan pilihan. Iya dong. Iya dong. Enak aja loh. Ya, kita bisa nolak kan, pilihannya bisa nolak atau nerima. Kalau Iwan bisa, oh iya ini. Mau yang mana? Iwan kan kadang, ya kan. Kalau Ahwat ya udah, aku juga bisa nerima atau nolak. Iyalah. Bisa kan. Sebenarnya sama, so, kedudukannya sama. Cuman pada akhirnya Allah akan menemukan yang sesuai dengan apa yang memang jadi visi misi kita, insya Allah gitu. Insya Allah yakin aja gitu. Dan ternyata ketika dapat bocoran tuh ya Ikhwan yang calon setelah nikah ternyata beliau juga prinsipnya, kenapa sih kok cepet banget? Kadang Ikhwan karena lama tuh ya, pertimbangan karena syaratnya banyak, suka lama kan dapet yang oke gitu. Oh gitu deh. Iya. Ini kalau prosesnya gitu. bener ya? Iya. Oke. Aduh, punten. Nggak, tidak bermaksud gitu ya, maaf ya. Tapi kan ada ya yang main ya, kayak adalah kita sama-sama tahu. Nah, kalau prosesnya Teteh sangat-sangat punya prinsip untuk ingin sangat benar jalurnya gitu ya. Nah, ternyata beliau juga ketika disadari ya dari guru ngajinya proposal Teteh tuh yang bismillah, karena kenapa kok cepet, kata teman-temannya kan, teman-teman semua Ikhwan tuh yang belum pada nikah. Ya kan ya, saya nikah untuk ibadah. Masya Allah. Gitu katanya. Ya Allah. Dan cinta dong. Dan itu yang yes. Beliaulah gitu yang memang aku jadi kriteria utamanya itu justru. Untuk apa sih niatnya nikah kan gitu. Karena kalau udah niatnya ibadah ya insya Allah gitu, bab-bab yang lainnya belakangan. Tapi kalau belum kokoh karena ibadah, pasti ada yang lain-lainnya dulu di depan. Gitu. Teteh saat itu ya prinsipnya ya. Kan setiap orang bebas. Dan ya. ketika sudah menikah, alhamdulillah merasa sangat beruntung sesuai dengan apa yang diharapkan. Alhamdulillah. Suami juga gitu kan? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Cuman ya namanya juga orang beda latar belakang, beda ini pastilah ya. Tapi ternyata sampai sekarang ya termasuk support banget untuk Teteh. 10 tahun ya berarti udah 10 tahun ya. Support banget. Support banget, Masya Allah. Teteh ngisi-ngisi kayak gitu. Mana nggak pernah ada gimana kemana gitu. Kalau saling handle kan ya. Kalau misalkan Teteh dia nyocokin, makanya kemarin sempat ada beberapa jadwal nyocokin dulu nih suami ada keluar atau enggak gitu. Gitu, support banget Masya Allah. Sampai jam berapa, misalkan sampai malam kan kadang yang ngisi adik-adik gitu. Ya support, nggak nanya banyak. Karena banyak kan kalau perempuan mah itu di suami kan. Ya kan? Banyak makanya banyak, kata konir itu susah, itu emang beneran susah. Ternyata untuk mencari Ikhwan yang mau, yang banyak Ikhwan yang ternyata menginginkan istrinya di rumah saja. Iya betul. Dengan gitu. Itu juga kan istri mah sudah jadi jalan surga. Iya benar sih. Betul ya. Sih. Cuman kan kalau jadi iya begitulah ya. Iya kan. Cuman kalau seperti ya apa salahnya kita ingin menjadi ingin berdakwah, ingin bermanfaat. Karena butuh kan ya, butuh banget butuh banget. Betul. Apalagi dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Ya dengan potensi-potensi yang kita miliki misalnya ya, asal tetap gitu, mungkin juga PR besar bagi kita para muslimah untuk bisa support dulu gitu ya, internal kan ya, kokohkan dulu internal gitu. Kemudian juga kita bisa keluar. Gitu. Kenapa enggak? Why not? Yeah. Okay. Berarti ya ini sih karena bisa banget tuh dibilangin nanti sama teman-teman di luar sana ya. Iyalah Teteh mah seperti itu karena memang punya pekerjaan yang harus di luar rumah dan segala macam. Cuman orang-orang tertentu emang bisa ya hanya menjadi ibu rumah tangga. Dan kita tidak mendiskreditkan itu sama sekali ya. Menjadi ibu rumah tangga seperti Teteh bilang tadi, itu juga sudah menjadi jalan surganya perempuan. Fatimah juga hanya mengurusi urusan domestik. Tidak ikut berperang bersama Ali, tidak ikut seperti Ibunda Khadijah yang berdagang dan keluar dan segala macam gitu. Jadi so you guys are awesome too. Being ibu rumah tangga, yeay. Cuman hanya ada beberapa perempuan-perempuan yang memang Allah gariskan memiliki potensi untuk menebar manfaat di luaran sana. Publik ya, gitu. Jadi Ikhwan,
Please, come on. Bersama-sama. Aneh tahu deh, aku aneh deh ketika seorang, ya pasti orang punya pandangannya masing-masing. Tapi ketika ngobrolin itu sama Konit, aku ngerasa aneh kok teman-teman yang justru dia selama bertahun-tahun hidup di jalan ini, jalan dakwah gitu, bertahun-tahun berdakwah, bertahun-tahun menjadi active face. Tapi ketika berproses ta'aruf dan segala macam, yang persyaratan yang keluar adalah seperti itu. Oh iya, sangat disayangkan sih, betul. Nah, Iya kan teh? Sedih sayang banget. Ya berarti kan ada PR besar ya. PR besar untuk Ustaz. Insya Allah ya, betul. Itu sih yang harus terus kita perjuangkan ya. Kita perjuangkan. Tapi yakin karena ya bahwa ya Allah akan memantaskan seseorang itu ya sesuai dengan diri kita gitu kan ya. Maka bagi muslimah jangan khawatir gitu kan ya, tidak menemukan sosok-sosok. Karena ada kok, kita yakin ada gitu. Meskipun tadi ya agak jarang kita nemu lagi yang gini, yang gitu kan ya. Tapi insya Allah ada. Insya Allah ada. Ada. Aku beneran batuk. Oke. Ternyata berarti dari SMA udah bertekad mengazamkan diri mau lebih baik. Hingga tiba-tiba kelas 3 SMA, berisik banget loh. Astagfirullah. Tiba-tiba kelas 3 SMA sudah panjang aja nih kerudung gitu. Masya Allah. Itu pasti banyak banget tantangannya dong. Untuk tetap istiqomah. Itu banyak banget. Apa aja teh yang terjadi? Tantangan terberat. Tantangan kalau dulu ya kan zaman-zaman hijrah itu kan ya dikatakan apa ya, kayak kuno gitu kan ya, gak mau dan terus justru pernah tuh yang lebih sakit hati itu ada guru yang bilang kamu pacaran nggak misalnya gitu ya. Kan kita ada jawab enggak ya, wah anak-anak itu terus dibilangin jadi kenapa nggak pacaran, sudah nggak normal ya. Wow itu, nah sampai di penelitian kayak gitu statement kayak gitulah ya. Terus kayak misalkan untuk olahraga misalkan ya, olahraga kan kita ingin menjaga ya, kayak renang campur kan enggak ya, kita pilih jadi berjuang, kita ganti olahraganya apa, kayak gitu-gitu sih dulu awal-awal hijrah tuh tantangannya kayak gitu. Datangnya justru dari guru sendiri. Ya nggak semua karena begitu sepakat. Nggak semua sepakat. Nggak semua sepakat kan dengan prinsip-prinsip itu gitu istilahnya mah. Ya, termasuk pacaran. Coba cari pacar, kata gitu justru digituin. Gitu sih. Seriusan teh? Seriusan. Teteh ngalamin itu karena negeri kan, sekolah negeri kan. Iya tapi nggak disuruh pacaran juga sama gurunya. Allahu Akbar. Justru kayak bahkan yang sakit hati itu tuh dianggap nggak normal gitu kan ya. Padahal kan ya masa sih segitunya kan gitu ya, maksudnya ya kami normal kok gitu ya, suka kok. Cuma sakit hati itu ya tantangannya kalau nggak kuat-kuat banget kan dengan statement seperti apalagi keluar dari guru gitu kan ya, itu kan berat. Kalau dari keluarga sendiri ada pertentangan? Nggak ada? Ternyata bukan dari keluarga yang basically Islamnya basic gitu, enggak, bukan. Ya gitu, kalau awal-awal keluarga dengan itu tuh kayak khawatir ya apa sih, sesat ya, karena justru yang ya tergiring sih ya, nah gimana juga yang taat justru yang sesat gitu ya. Sedih ya. Gitu kan, sedih kan, kekhawatiran itu gitu. Jadi ya inilah dengan media-media mainstream ya. Tapi ya itulah, bismillah gitu. Karena ya lama-lama keluarga kan harus yang jadi pertama kali merasakan perubahan kita dong. Ya, dari akhlak kita, dari cara kita bersikap dan lain sebagainya, itu PR bangetnya buat kita. Jangan sampai justru, ya katanya kita hijrah nih, tapi ternyata enggak merasakan itu keluarga gitu. Ya, jadi apa sih gitu. Kayak gitu sih gitu. Itu sih justru PR. Malah misalnya jadi ngebantah secara langsung dan lain sebagainya, kan pasti itu justru yang akan menjadi tantangan paling besar. Tapi kalau keluarga sudah bisa merasakan, menerima, justru insya Allah mereka akan mendukung kita. Gitu. Kita rasakan gitu sih sama adik gitu ya. Sama adik yang perempuan kan deket tuh, kayak teman kayak gitu-gitu. Awal-awalnya dia pacaran gitu. Tuh teteh kalau misalnya lagi semangat-semangatnya, haram nggak boleh itu misalkan ya kan. Iya benar. Tapi berusaha untuk nggak kayak gitu caranya. Pagi ke keluarga tahu kekurangan kita, tahu kelemahan kita kan, kayak gitu. Jadi teman ngobrol aja kayak gitu. Meskipun kalau ada masalah mau putus, yes. Tapi akhirnya pas teteh mau nikah tuh support banget. Gimana caranya walimatul urs yang
syar'i. gitu tuh adik justru yang ngasih gitu. Masya Allah. Padahal ya enggak ikut ngajian enggak apa gitu adik tuh ya misalnya, tapi secara karena sering ngobrol sering apa gitu. Nah itu tuh support nggak Teh yang gimana proses nikahnya Teteh yang tidak pacaran dan segala macam? Itu pasti ada perdebatan dong. Iya dong, tapi ya itu tadi karena udah lama tuh ya, tetehnya udah lama. Oh iya cukup lama ya. Cukup lama dari proses hijrahnya, nggak ujuk-ujuk kan, udah tahu gitu, udah tahu ya gimana. Teteh nggak akan pacaran gitu, meskipun udah ditanya-tanya terus tuh gitu kan, karena punya adik perempuan kan gitu, ngantri kan. Iya, kan pengennya dulu ini pengennya gitu. sesuai dengan usianya ini gitu, padahal tuh udah besok aja mah nggak apa-apa enggak, kata mama tuh mudah-mudahan Wida dulu ya doakan gitu. Itu sempat ada trigger banget ya. Di mana nyari Gimana ya? Pengen yang mana ya? Mau beli goreng pisang ya? Kan kayak beli gorengan ya atau kacang rebus kanan gitu, nyari pendamping hidup tuh gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Akhirnya orang tua juga paham pas oke, lanjut kan gak ada rasa tolak tadi. Akhirnya suruh minta ke rumah. Iwannya teteh di Bandung. Iwannya ke sana silaturahim. Tetehnya di Bandung. Calon suami teteh ke rumah. Bener itu. Bener. Biarin aja datang ke orang tua. Kan mau datangnya ke orang tua kan? Iya. Oke, saya sudah oke kan? Ya silakan orang tua gitu. Masya Allah. Gitu, dan mama bilang bapak ya udah kalau misalkan memang idanya sudah oke, insya Allah dari mama bapak oke, orangnya baik karena nggak ngobrol mungkin ya gitu. Baik kalau penilaian mama sama bapak gitu. Kalau idanya udah oke mah, keputusan ada Wida lagi katanya gitu. Yang buat teteh yakin apa teh? Siap menikah. Nah tuh bukan yakin sama suami. Tadi udah dijawab yang itu. Yang buat teteh yakin. Ini jujur ya, aduh, emang podcast ini tuh tercipta untuk aku curhat-curhat doang. Untuk menyelesaikan permasalahan aku. Ternyata nggak apa-apa juga sih. Aku sampai detik ini aku ngerasa aku belum siap ya. Tapi tetap ikhtiarnya mungkin karena ya udah gimana ya teh. Aku tuh ngerasa aku mau menikah tuh emangnya udah karena Allah, karena aku mau jadi umatnya Rasulullah gitu. Aku hanya itu ya. Tapi selebihnya aku nggak punya gitu deh, kayak males gitu. Jujur nih. Aku makanya kayak ya udahlah, kalau ada ya udah mangga. Kalau nggak ada insya Allah nggak kenapa-kenapa gitu. Jadi ya sekedar usaha ya, tetap kasih CV dan segala macam, udah gitu doang. Nggak ada aku yang nanyain gimana teteh aku gitu ya. Teh ada nggak nih, aduh gue udah ngepet banget nih gitu, nggak akan ada kayak gitu nggak akan nge-follow up siapapun, nggak akan menebar ke yang lain-lain, nanya minta sama yang lain, udah sekedar udah sama teteh aku udah gitu aja. Percaya aja gitu ya. Nah apa yang buat teteh mantep buat kayaknya this is the right time for me to get married? Nabila ya pertanyaan. Gak expect ya aku bakal nanya gitu ya. Ya pasti lah, sama teteh gak mungkin gak nanya kayak gitu lah teteh. Masya Allah banget keluarganya. Siapa? Iya dong. Jatuh banget itu. Ya pastilah hidup ya namanya juga ya. Sebenarnya justru kalau Nabila sekarang lagi di fase yang nggak sih biasa sih. Iya kan? Nggak siap, aku nggak pernah ngerasa aku siap. Emang gak akan pernah. Sama teteh juga waktu itu. Gitu ya. Justru bahkan di fase-fase yang kan ada ya fase-fase pengen nikah ngelihat kakak kelas teteh mah dari fase itu. Iya sih, awal kuliah tuh kan sering jadi panitia walimatul usroh. Ya kan, karena di Rohis ya teteh tuh 2004 2005 aja udah bantuin ya sama teman-teman gitu. Tuh gitu kan. Ada di fase itu ya kan. Nah tapi di fase udah lulus itu tuh udah kayak menikmati dunia dulu dong. Kerja kan udah kerja tuh gitu ya, terus teman-teman juga punya gitu kan. Apa yang kurang? Orang tua ada, adik-adik ada gitu, kayak ngerasa udah lengkap deh gitu loh nak gitu. Tapi itu justru ya nggak tahu ketika jalan Allah itu datang, teteh dapat CV dari guru ngaji. Gimana ya? Ya kayak Nabila tadi, ya
ya gimana ya, kan kita mau, karena udah ada pemahaman bahwa ya umat Rasulullah itu kan menikah gitu, agama kita yang sempurna dengan ini gitu ya, salah satu bagian usahanya atau ikhtiarnya gitu, meskipun bukan jadi satu-satunya, jadi nggak menikah belum sempurna kan, nggak gitu ya, ada kesempatan itu gitu ya, ini berarti kan Allah hadirkan tuh jalan ya. Teteh juga ngobrol tuh sama temannya, teman lingkaran yang sudah nikah juga. Ya udah, kalaupun memang jodohnya ya akan bertemu, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau misalkan kita ketemu jodoh, itulah lahan dakwah kita, lahan jihad kita gitu. Ya lahan kebaikan kita di sana, itu kesempatan buat kita gitu. Kalau enggak ya berarti belum kan gitu ya. Kan kadang banyak ya yang akhirnya enggak jadi, apa dari kitanya, dari keluarganya, dari keluarga ikhwannya misalnya kayak gitu ya. Tapi saat itu ternyata Allah udah kan ya, maksudnya gitu, disiap nggak siap banget deh kayaknya gitu. Saat itu tuh lagi nggak siap banget, nggak siap banget untuk masuk ke fase itu kan gitu. Tapi ternyata ya siap nggak siap tuh bukan menurut kita, sampai kapanpun siap nggak siap itu nggak, standarnya bukan diri kita. Iya kan, yang tahu kita siapa sih, emang kita kan enggak gitu, Allah gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gitu ya Allah akan bantu kita kok, Allah akan tolong kita, yakin itu, karena pasti basicnya ke sana gitu. Kalau itu nggak kuat, lagi-lagi kan, nah ini nyambung tuh ya bab masalah termasuk Islamic finansial, Islamic ekonomi juga, yang jadi pondasinya itu ya akidah, tauhid gitu, keyakinan kita sama Allah gitu ya, termasuk bab ibadah menikah. Itu pun ya harus kokoh keyakinannya gitu. Kayak masalah rezeki kan, kita kadang ada ya nunggu mapan dulu, misal ya nih para akhwat muslimah juga ya, ada yang kriterianya pengen suami yang udah mapan dan lain sebagainya. Emang gak yakin dengan rezeki Allah? Justru kan ketika berumah tangga Allah akan cukupkan, Allah akan mampukan gitu. Udah berproses ya semuanya juga gitu, insya Allah, dan yakin, kebukti banget itu tuh. Termasuk kita siap nggak siap, tanyakan dong ke diri kita, ya siap dan niatnya tuh di bab apanya. Meskipun memang betul secara teknis ada yang harus kita benar-benar siapkan ya gitu, tapi yang paling harus kita benahi adalah keyakinan kita, kekokohan niatnya ya. Betul. Oke teh. Nanti kita lanjut. Aku jujur seperti itu guys. Gitu deh. Semoga ya aku bener deh niat aku. Amin. Tapi emang sampai hingga hari ini aku ngerasa kalau ditanya siapa atau tidak, aku memang tidak sih. Aku nggak gimana ya teh, semua permasalahan yang ramai di dunia saat ini gitu, dunia pernikahan gitu loh, yang punya bikin males. Iya. Apa kayak ribet gitu ya banget teh. Ya memang iya. Emang ribet. Emang iya. Ya memang ribet ya. Harus tahu lah, kita kan yang paling harus setelah niat ya, setelah niat yang kokoh, yang berbasic dari akidah tadi, kan niat ya ke sana. Yang harus disiapkan adalah konsekuensi. Bener gak sih? Ya itu tadi, ribet, capek, itu kan konsekuensinya. Nah, mau gak mau harus kita terbuka, ya memang iya kayak gitu. Terus apa yang mau kita dapatkan dari keriuhan itu, dari kecapean itu, dari kemalasan itu kan? Kalau tadi balik lagi niatnya ibadah, ya pahala dong, keutamaan kan, surga dong. Sih, masya Allah. Kalau ada jalannya kita ikuti, insya Allah ya. Karena itu jalannya. Kalau kata siapa, Teh Karin ya, Teh Karin, seorang yang belum menikah nih, yang singalillah gitu kan, ya jalan juangnya pasti akan berbeda yang udah nikah. Mungkin ketika yang masih singalillah masih bisa tilawah banyak-banyak, ya nggak, masih bisa bangun malam lama-lama gitu kan. Nah ketika dia masuk ke fase pernikahan mungkin nggak bisa sebanyak itu mungkin ya, atau selama itu tahajudnya dan lain sebagainya. Tapi ya itu tuh jalan-jalannya berubah nih, dengan bangun karena anak nangis, karena mengasihi gitu kan ya, karena nyuci baju dan lain sebagainya. Nah mana itu pun sama-sama kok gitu, itu peluang pahala juga gitu. Nah takdir Allah yang mana nih nanti yang ada buat kita. Buat Nabila hari ini ya ada ini kan, nah itulah jalannya. Nah enjoy it. Nah nanti kalau Allah takdirkan ya kan, Allah takdirkan harus siap dong, surga. Amin ya Allah, amin. Ayolah guys, ayo Ikhwan. Ya, bercanda. Bismillah. Oke.
Alright, Masya Allah ya Teh, makasih loh Teh. Iya Kan bener dong. kan, Aji tercipta hanya untuk menguraikan Iya. permasalahan aku kan. Karena bisa jadi kan di luar sana juga. Yes, Nah, aku bukan, jika teman-teman kenal aku, wah ini benar-benar curhat banget nih. Aku sama sekali nggak seperti kalau yang dibilang Syahrial kemarin, kalau teman-teman nonton bincang isu Syahrial kemarin sama Amir, ya aku juga bukan keluarga Umi Abi meskipun panggilannya itu. oh, Umi Abi yang kita maksud tuh ngerti lah ya teman-teman yang bener-bener Islami gitu ya. yang basically. iya yang dari emang sejak lahir sudah dikasih buku manhaj Haroki misalnya gitu ya. Sirah Nabawiyah. Bikin dakwah, aduh Masya Allah. Enggak ya guys, aku dari kecil dicikoki film-film Disney. Jadi jauh dari kayak gini tuh. Jadi pasti banyak teman-teman yang relate sama aku. Pasti banyak teman-teman yang relate sama aku. Aku nonton segala jenis hiburan itu aku telan, segala jenis kenakalan remaja itu aku ada. Aku alami gitu. Jadi I'm not like this since I was born, no. Nabi, oh, Iya gitu. iya gitu. Kenapa Teh? Nabila tuh orangnya berani ya, Iya. berani mencoba. Oh iya. Jadi Dari Teteh enggak kebalikan berarti. Oh boleh kan? Ya justru itu mungkin yang menjaga Teteh gitu, karena nggak berani tuh melakukan sesuatu yang iya gak baik gitu, karena takut. Padahal kesempatan itu ada ada banget kan, tapi dulu IPS tuh. Ah sama Teh, aku juga. Aku juga IPS. Itu kan lingkungannya gitulah ya dulu tuh kayak gitu. Pokoknya potensial banget yang ngajak-ngajak bolos, ngajak-ngajak apa gitu. Cuma karena nggak berani aja. Aku cukup nakal Teh dulu. Enggak, aduh ini kayak harusnya ada podcast aku yang di interview ya. Enggak sih, aku nggak nakal gimana banget. Enggak sih, pasti bakal mana ada lu nakal di teman-teman aku nanti bilang kayak gitu lagi. Maksudnya nakal itu dia nggak sholat iya, sholatnya bolong-bolong iya dulu ketika remaja ya. Itu nggak sholat iya, terus bolos iya nggak ya? Yang pasti aku tuh dulu sering pulang lama. Umi tuh pasti tahu pulang malam. Padahal pulang sekolah tuh zuhur, habis zuhur. Habis sekolah aku tuh nggak sekolah yang sampai sore, tapi sampai Sabtu. Oh, sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Jadi emang cuma sampai tengah hari kan kalau sampai Sabtu. Nah, jadi aku suka pulang malam. Jadi ada bimbel, pulang bimbel pergi lagi main, nonton kemana gitu. Dan itu seringnya sendirian. Oh. Aku suka nonton, suka banget nonton guys. It was my life. Wow. It was my life dan mengasihkan nonton. ya. Suka banget. Itu tuh salah satu candunya aku yang sampai hari ini juga masih berusaha aku Di manage. iya, masih aku manage sampai detik ini. Jadi I'm not that good. Banyak yang kurangnya banget. Bukan dari keluarga yang benar-benar religius juga. Tapi alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang sayang sama aku, yang mau nunjukin aku, Nabila, kayak ada jalan yang lebih baik deh daripada jalan yang lo alami selama ini, yang lo lalui selama ini, kayak gitu. Ya here I am. Kapan tuh? Lah jadi aku beneran interview. Kapan ya? Perkuliahan kali ya Teh? Pas kuliah. Tingkat 1. Oh. Kalau ketertarikannya dengan kerudung panjang itu dari SMA. Oh, udah coba-coba dari SMA, tapi benar-benar mendalami Islam, ngaji dan segala macam tuh ketika kuliah. Tingkat 1, benar-benar tingkat 1 itu ikut semuanya. Wah. Ikut semuanya. Karena lagi ini Iya, ya. ikut yang manapun. Yang manapun. Ikut yang manapun dan ikut semuanya. Tapi ya udah akhirnya aku di sini. Masya Allah. Gitu deh. Jadi jadi dulu aku beneran nakal, serius. Aku ngerasa itu nakal ya. Nggak tahu deh kalau teman-teman. Iya, cukup nakal lah. Tapi kayaknya anak akademik sih kalau Nabila ya. Enggak Teh, Iya. B aja, Masa? biasa serius. Enggak, bukti aku bilang tadi kan sama Tete, aku panas kepalanya kalau belajar lagi. Belajar lagi maksudnya belajar perkuliahan ya, bukan belajar yang ilmu lain-lain ya. di luaran di sana Nggak gitu. suka Tapi ya, nggak mau kayak lagi gitu-gitu. aku belajar kuliah, nggak Ya mau Allah, ke ada kelas. trauma ya. Trauma skripsi kali ya. Iya, trauma Kayak skripsi. trauma skripsi. Iya, itu cukup traumatis buat aku. Gara-gara itu emang aku nggak mau lagi. Gak usah ya, skripsinya ada tesis, disertasi gitu Nggak ya, usah, skripsi. Yang penting belajar ya kan? Iya kan? Ujian sesungguhnya adalah ujian kehidupan. Nanti ya, saya jadi menteri. Amin ya Allah. Tete, nah itu tadi. Tete ada nggak masa-masa yang terpuruk banget? Itu kan kayak yang aku lah. Tete fans aku kan. Iya, tahu dong. Kayak aku itu aku terpuruk banget masa-masa skripsi aku terpuruk banget hingga akhirnya aku Ke psikolog. tahu ke psikolog dan tahu kalau ternyata
inti dari permasalahanku tuh yang bertahun-tahun sebelumnya itu tuh bener-bener terpuruk banget. Teteh ada nggak masalah? Dan itu cukup mengganggu aku, hubungan aku dengan Allah, aku rasa. Hubungan aku dengan Allah dan teman-teman. Tapi yang aku ceritain juga kan, yang bener-bener nge-keep aku tuh teman-teman lingkaran aku tuh nge-keep aku banget dan sayang sama aku, ngejaga hingga aku bisa tetap bertahan gitu. Iya, betul. Teteh ada nggak yang membuat teteh terpuruk banget fase-fase seperti itu? Ya ada. Ada ya? Ada. Apa tuh teh? If I may. Ya tadi ya kondisi-kondisi terutama mungkin orang-orang terdekat kita ya, yang mau nggak mau kan punya efek besar juga ya buat kehidupan kita gitu, termasuk mungkin ya orang tua kayak gitu-gitu kan. Nah, Tete juga merasa di SMA tuh justru, dan masya Allah ya, qadarullah-nya tuh ada sandaran gitu kan ya. Kalau enggak kayaknya milih yang lain kan? Iya. Benar gak sih? Milih teman-teman yang mungkin ya tadi gitu ya, dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan kamu sementara gitu kan, sementara itu gitu. Dan alhamdulillahnya Allah Maha baik. Mungkin ini juga berkat ya doa orang-orang baik juga kan ya, menunjukkan bahwa nggak apa-apa kok gitu, nggak apa-apa, ada permasalahan-permasalahan itu kamu nggak sendirian gitu. Jadi dia justru memang itu ya, di proses hijrah itu ujian berat itu dia menghantam keluarga, orang tua gitu kan, dimulai di sana ya, sampai akhirnya merasa kecewa banget karena asalnya nyosok banget. Nah Teteh tuh ke orang tua gitu, iya ya. Oke. Yes, gitu. Dan ternyata ada ada kondisi-kondisi yang bikin kecewa. Ya, ayah yang bikin teteh kecewa. Oke. Iya, gitu, kecewa dan tipikal orang yang nggak bisa ngungkapinnya tadi kan ya. Menahannya sendiri gitu. Tapi healing itu Allah hadirkan ya lewat teman-teman ngaji gitu ya, lewat guru ngaji gitu. Secara ya sadar tidak sadar itu jadi healing tersendiri gitu buat Teteh. Bahkan bertemu tiap pekan itu jadi satu yang rindukan banget karena dapat teman, dapat saudara, dapat lingkungan yang nguatin gitu. Dan nggak saya temukan di lingkungan yang lain, nggak ditemukan lagi sampai sekarang. Meskipun mungkin sekarang gitu ya justru ada di fase yang saya melihat masalah-masalah orang lain kadang ya. Tapi dengan itu jadi ya Allah gitu, kamu tuh belum ada apa-apanya gitu. Kalau kamu sedih hari ini ternyata ada saudara-saudara yang lagi lebih sedih. Kamu ujiannya masih di sini loh. Ternyata yang lain mah di sana gitu. Alhamdulillah gitu. Masya Allah dengan hidayah Allah ini ya. Maka satu hal ya besar banget gitu yang Teteh syukuri adalah dapat hidayah Allah yang ini. Dapat komunitas kebaikan ini, Masya Allah. Masya Allah. Sampai dia dapat jodoh juga di sini. Jadi kalau mau dapat jodoh, ada gabung di Jangan ngejanjiin lah. Enggak dong, gabung ke link in bio, ditemani. Enggak ada janji kayak gitu, enggak ada. Tapi janji Allah janjiin. Betul. Itu ya harapannya kita dengan orang-orang baik kan. Ya dengan ketemu Nabila aja hari ini coba ditemani ya karena siapa coba? Karena Allah kan. Tapi lewat siapa? Lewat orang-orang baik tadi ya. Kita tuh nggak baik kan saat itu, belum baik, banyak yang nggak baiknya gitu. Tapi ternyata dengan bersama-sama orang-orang baik tuh ya kita mudah-mudahan sih ke bawah baiknya gitu. Insya Allah gitu. Itu yang pertama ya, terpuruk dengan kondisi orang tua gitu ya. Kedua ya ketika Allah mengambil mamah gitu, itu terpuruk banget sebenarnya, ngerasa banget meskipun sedang di kondisi yang insya Allah sedang baik-baik banget Teteh Tunap, sampai teman ngaji itu bilang, Teh ujian Teteh apa ya? Sampai maksudnya beliau saking ngerasa itu udah tuh baik-baik aja gitu, dan Teteh pun ngerasa kayak gitu gitu, kayak keluarga ya, suami juga alhamdulillah gitu ya, anak juga sehat gitu, baik-baik aja ya, maksudnya cerdas, alhamdulillah gitu ya. Nah maksudnya nggak ada, karena Teteh Allah tahu sih Teteh nggak sanggup. Nah itu pikiran Teteh, Allah tahu sih, Allah nggak akan nguji nggak yang hambanya nggak bisa pikul kan gitu ya, tak ada beban tanpa pundak katanya kan gitu. Teteh yakinnya itu. Sampai ketika iya ya Teh gitu, saya ngobrol Teh apa ya, deg-degan juga sih gitu ya, deg-degan. Dan di tahun 2020 itu ngerasa Teh tuh satu persatu harapan Teh tuh terwujud gitu kan. Termasuk selesai S2 gitu kan ya, di pekerjaan juga alhamdulillah baik-baik aja, pokoknya kayak baik-baik aja gitu ya gitu.
2020 tuh. Sampai Desember wisuda sama mama di kampus. Itu ngerasa, ya Allah, aku beruntung banget ya gitu. Nah gitu. Tiba-tiba Januari, awal Januari tanggal 6. Sakit 3 hari. 3 hari aja. Tuh Allah ambil, ya Allah, ada apa ini gitu. Karena ya tadi ya, mama tuh support system terbaik sih Teteh rasakan gitu. Dari kecil SD, SMP, SMA, meskipun mungkin Teteh nggak seintens ya dekat dengan mama, tapi supportnya, doanya gitu ya, bahkan ibadah-ibadah khusus yang mama kemudian berikan luar biasa. Sampai setiap Teteh mau ada ujian atau apa pasti kan telepon dulu, apa dulu, atau bahkan nanya gitu apa yang mau didoain dan lain sebagainya gitu. Dan itu yang Teteh yakinin sampai hari ini, kebaikan itu tuh investasi kebaikan dari mama gitu. Dan bahkan berdoa apapun yang saya lakukan hari ini, kebaikan jika memang itu Allah catat sebagai sebuah kebaikan, semoga mengalir untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Sampai 1 tahun itu 2021 Teteh ngerasa kayak hilang ya? Hilang gitu, kayak ada yang hilang banget, banyak yang hilang ya, meskipun itu dia suami ada gitu ya, anak ada, tapi ternyata part mama dalam hidup Teteh tuh besar ternyata gitu ya, pengaruhnya juga ternyata besar. Betul kata Ustadz Abdul Somad gitu ya, beliau bilang kan beliau setelah kehilangan orang tuanya, ternyata yang bertuah itu ya doa ibu gitu. Kata beliau, dunia sudah tidak lagi sama ketika orang tua kita sudah dikebumikan. Dunia tidak benar-benar sama. Teteh. Gitu. Teteh. Iya, benar sekali. ngerasa belum banyak kasih kebaikan gitu ke orang tua, karena Teteh kan ngerasa anak yang paling sering jauh ya, maksudnya dari 2006 itu kan nggak pulang-pulang lagi kan. Kesubang ya. Pulang gitu, pulang ketika ya mudik paling kalau ada ini, apalagi dengan padatnya aktivitas kadang gitu ya, jarang banget gitu di rumah tuh kayak ngerasa nggak banyak gitu, belum banyak kebahagiaan, senyuman yang bisa Teteh berikan gitu ke mama gitu. Kerasa kayak ya Allah gitu, ini ya ternyata sampai ngerasa kan aku nggak siap ya Allah gitu. Ini kan nggak siap ya Allah, nggak siap, dan memang nggak akan pernah siap sih ya, termasuk tadi ya kenapa Teteh bisa bilang tentang pernikahan kayak gitu kan, termasuk ujian ketika mama Allah ambil tuh ya, kata Allah bukan kamu yang nentuin gitu, bukan kamu yang nentuin kamu siap atau nggak siap, aku, kata Allah gitu. Dan saat itu ya memang tempat ya bergantung, tempat kita kembali, tempat kita yang menguatkan itu ya nggak ada lain. Karena itu biasa ya kan, kenapa gini ya, kalau sama suami itu ya orang lain yang datang di part kita, hidup kita kan. Tapi kalau orang tua kan dari awal ya, maksudnya kedekatannya juga kan beda ya, maksudnya gitu, meskipun beda lah, meskipun suami orang yang terdekat sekarang, tapi mama itu ternyata dekat banget dalam hidup Teteh gitu. Dan ketika Allah ambil tuh ya, wah apa lagi ya Allah gitu, sampai kayak gitu. Nah tanpa Teteh, kadang Teteh tuh kayak ada semacam apa ya, denial gitu, kayak enggak deh, baik-baik aja deh, baik-baik aja. Nah itu justru yang bikin kita sakit ya sebenarnya gitu, makin sakit tuh gitu kan. Kalau di sana tuh kalau orang meninggal tuh nggak boleh nangis, nggak boleh nangis sampai akhirnya jatuh ke mayit kan katanya ya. Padahal kan itu enggak ya, boleh aja kan nangis gitu. Tuh Teteh tuh tahan, Teteh harus kuat, Teteh harus nguatin adik-adik, Teteh harus nguatin kakak gitu loh. Padahal diri sendirinya tuh kayak hancur gitu. Yang dibutuhin sebenarnya saat itu apa ya, support, iya kan, yang berusaha untuk baik harus ngurusin ini itu kan. Ternyata rapuh 1 tahun itu, 2 bulan 3 bulan Teteh sakit, dan 1 tahun itu lumayan nggak ada semangat, hilang aja gitu. Kalaupun semangat ya emang dipaksain gitu, nggak boleh kayak gitu, dipaksain kayak kita ada suami, ada anak kan gitu ya. Tapi hatinya tuh sebenarnya rapuh banget saat itu.
Tapi lagi-lagi Allah hadirkan lingkaran-lingkaran indah, lingkaran-lingkaran kebaikan, orang-orang baik yang support, yang harus bangkit, nggak boleh lama-lama gitu. Boleh sedih tapi nggak boleh lama-lama. Dan mama juga pasti sedih ya ngelihat ya kayak gitu terus-terusan gitu. Justru harus bangkit lagi, tebarin manfaat lagi biar bisa jadi jariah kan buat beliau juga gitu. Saya masih punya kesempatan, yuk bismillah gitu nak. Masya Allah Teteh. Alhamdulillah Teteh mengenali fase itu segera gitu ya. Teteh berusaha bangkit juga segera gitu. Aku bertahun-tahun ternyata dipendam. Dan nggak baik betul. Nggak baik. Tapi memang akumulasi Nat. Teteh juga akumulasi betul. Ternyata akumulasi dari ya tadi gitu. Dari mulai Teteh yang nggak deket ya sama orang tua, nyimpen apa-apa sendiri, nggak pernah cerita, berusaha untuk baik-baik aja gitu. Karena takut merepotkan, karena nggak enakan itu tuh orangnya tuh. Sampai sekarang sebenarnya. Nggak enakan. Ya ke bawah masih. Meskipun ya udah lebih baik lah. Terbawa terus gitu. Mencakainya ya. Mencapai akhirnya. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan. Alhamdulillah Allah kuatkan. Mudah-mudahan ya Allah kuatkan sampai hari. Ya kita terus belajar. Merilis diri. Amin, semangat ya. Amin. Bismillah. Semangat. Bismillah. Semoga tetap Allah temukan dengan orang-orang yang sayang sama Teteh dan menguatkan ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kita ke financial planner Syar'i. What is that? Dan kenapa berani-beraninya nge-branding diri sebagai itu? Anda siapa? Nah itu ya. Aduh. Ya Allah, tolong. Jadi kata siapa kekayaan gak bisa dibawa mati? Bisa banget. Bisa banget. Makanya puncak terakhir dari financial planning itu adalah distribusi kekayaan. Nah, distribusi kekayaan berarti warisan, waris ya, wasiat, wakaf. Makanya kenapa sekarang yang paling harus kita termotivasi itu kan sumurnya, banknya Utsman bin Affan ya, yang sekarang rekeningnya masih ada, katanya gitu. Kekayaannya bahkan sumur yang dibebaskan dari yang wakafnya Utsman itu masih ada. Bayangkan dong mengalir pahalanya. Jariahnya gimana tuh? Itu dari pengelolaan keuangan kan? Iya ya. Iya dong.